Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Semoga ya puasa, baik yang tidak puasa diberikan limpahan rezeki dan berkah dan hidayah yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja. Saya juga tidak akan lama menyampaikan hal ini. Ini saya tidak akan tunjukkan slide ya atau PPT atau apapun itu, karena saya akan lebih banyak berinteraksi dengan para audiens dan rekan-rekan sekalian. Judul kali ini adalah Rukun Iman. Apa sih rukun iman? Apa sih bedanya rukun iman dengan rukun Islam? Ada yang bisa jawab? Rukun iman ada 5, satunya 6. Oh iya, perbedaannya hanya 5 sama 6. Ada yang lain? Nggak apa-apa, kita sharing nggak? Saya juga di sini bukan berarti saya lebih bisa atau lebih mampu atau apapun itu. Kita hanya sharing, kita hanya apa ya istilahnya? Diskusi. Jadi diskusi. Nah, kita hanya sharing untuk sesuatu hal yang CMIIW, correct me if I'm wrong. Jadi apa yang saya sampaikan, bila mana ada yang kurang sesuai, bila mana dari pemahaman rekan-rekan sekalian ada yang berbeda, silakan disampaikan. Rukun iman ada 6. Oke, 6 benar. Rukun iman ada 6. Yang pertama itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, kitab, terus Rasul. Hari akhir. Nah, qadar benar. Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadar. Betul sekali. Oke. Kemudian lebih ke kita refresh karena ini adalah hal-hal yang mendasar untuk umat muslim ya, terutama ini apalagi puasa ya, Ramadan ya. Iktikat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus lebih besar, lebih banyak daripada hari-hari bulan-bulan yang lain. Nah, benar sekali, bisa karena di bulan Ramadan ini kok lebarnya bulan Ramadan. Ya, wis lanjut. Bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan untuk apa yang hal positif yang kita lakukan, seperti mengaji, seperti berbuat baik, sedekah dan lain seterusnya, itu kita dilipat gandakan. Oke, kembali ke iman, rukun iman tadi ya. Yang rukun iman pertama ya ini Allah. Apa saja sih indikator atau hal-hal yang bisa dianggap sebagai kita beriman kepada Allah? Boleh rekan-rekan sampaikan apa salah satu aja? Ada? Tidak ada. Ya, mengikuti apa yang diperintahkan. Masuk, ayo. Satu lagi. Menjauhi larangannya. Oke, nah sebenarnya rukun beriman kepada Allah itu sangat banyak sangat banyak sekali ya, tentang tadi mempercayai bahwa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, seperti itu. Juga banyak sekali juga mempercayai ciptaannya dan lain seterusnya. Nah, seperti kita mempercayai bahwa adanya 99 nama baik dari Allah, yaitu yang dinamakan Asmaul Husna. Terus ada yang tahu nggak sifat wajib Allah itu apa aja? Wah, lupa itu. Tak kasih clue. Ada 20. Ada 20 nih. Biasanya itu kalau kita kecil itu kita untuk mempermudah mengingatnya, kita ya benar dilakukan. Ada yang ingat? Benar, Allah wujud. Kita ayo sama-sama yuk. Ayo sama-sama yuk, ayo. Allah wujud kita mbako muhalafatul lil awatisi kiamu
binafsi wadaniyat kudra irada ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Luar biasa, luar biasa. Allah itu adalah sifat wajib Allah. Jadi semua yang kita sebutkan tadi adalah wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari teman-teman, kalau sih ada sifat wajib, berarti ada sifat kebalikannya dong. Apa itu? Enggak, namanya sifat jaiz. Ya, sifat. Sunnah tuh. Hah? Oh, ya muhal. Oke, muhal. Kok juga Pak Esi kok Oh, muhal. Sing ada mutus fana. Iku mohal. Oh, jais. Oh iya. Sorry. Oke, terima kasih. Nah, kita juga belajar ini. Berarti ada sifat jais tadi. Nah, itu adalah beberapa dari sifat nama-nama baik Allah dan sifat wajib Allah. Oke, untuk nanti sifat muhal dan sifat jais nanti kita akan lanjutkan. Oke, lanjut ke rukun beriman yang kedua, ya ini malaikat. Oke, beriman kepada malaikat, bahwasanya kita itu umat muslim semuanya juga nggak melulu mempercayai bahwa Allah itu ada, tapi juga mempercayai bahwa malaikat itu juga ada. Oke, ada berapa sih malaikat yang ada di 25? Kamu belum? Aku nggak terkejut aku 25. Ya nggak apa-apa ya. Kita benar. Nah, yang ada 25 itu adalah nabi. Nah, untuk malaikat itu ya, untuk ya, poinnya adalah kita mempercayai bahwa malaikat itu ada. Bukan mempercayai bahwa malaikat itu 10. Kalau kita bicara malaikat itu sangat banyak, bahkan lebih banyak dari umat manusia. Kenapa? Ayo, kenapa? Rokib Atet loh, udah ada 2. Ya kayak gitu, enggak kayak itu bercanda. Oke, tapi memang lebih banyak. Oke. Nah, malaikat itu ada 10. Oke, ada yang tahu siapa ajakah malaikat tersebut? Oke, nggak apa-apa. Jibril sebagai Israfil sebagai ya. Apa? Israel. Oke, lanjut. Israfil sebagai peniup sangkakala. Betul, lanjut. Dan Raqib itu pencatat amal baik dan buruk. Oke. Kalau yang baik siapa? Yang baik itu Raqib. Betul. Terus 4. Jibril, oke, sebagai apa ya? Penjaga pintu. Bukan. Oke. Malaikat Ridwan itu penjaga surga. Untuk Jibril pemberi wahyu. Benar. Oke, 4 lagi siapa? Oke, Mungkar Nakir sebagai penanya di alam kubur. Tinggal 2 lagi. Malik Ridwan, penjaga surga, dan Malik sebagai penjaga neraka. Benar. Sepertinya ada yang tidak tersebut. Oh ya, Mikail adalah pembagi rezeki. Benar sekali. Jadi adanya, benar sekali. Benar Bu Fira, sangat benar Bu Fira. Adanya kita di sini dan masih sehat dan masih bugar dan masih bisa mendengarkan, merasakan dan enaknya takjil itu dari benar sekali. Karena tanpa adanya malaikat tersebut kita tidak bisa merasakan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Jadi tangan kanannya Allah untuk memberikan kita rezeki. Oke, lanjut. Setelah malaikat, yaitu kitab. Oke, kitab-kitab Allah itu apa saja sih yang teman-teman tahu? Apa aja, yuk. Oke, lanjut. Taurat dan
Al-Quran, benar sekali. Ada 4 kitab-kitab Allah, kitabullah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Oke. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu Rasul. Nah, beriman kepada Rasul. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja lagi Rasulullah yang ada? Kalau Rasul memang banyak ya. Tapi kalau yang memang bukan diakui ya, tapi secara termasyhur ada 5. Siapa saja? Ibrahim. Mana? Hah? Isa, oke, tak perlu ke Ishak. Apa? Musa. Daud. Apa? Nuh, benar. Oke, sip. Berarti saya rangkum bahwasanya Rasulullah itu ada 5 yang termasyhur ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Oke. Selanjut kita ada Yaumil Akhir. Nah, kita ini harus percaya bahwasanya adanya hari akhir. Berarti kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti semua yang berjasad, bernyawa, semua yang bernyawa, berjasad itu pasti akan mengalami kematian. Nah, afterlife atau kehidupan setelah meninggal itu pasti ada. Nah, prosesnya juga panjang, itu juga kalau dibahas akan lebih panjang lagi. Ada bukan alam kubur. Urung disiksa. Percaya diri akan disiksa gitu. Enggak tahu kalian. Iya. Enggak ya, oke. Alam kubur, alam barzah, alam hisab dan lain seterusnya sangat panjang. Sangat panjang dari dari cerita kalau di Al-Qur'an itu sangat panjang dari kita hidup dari betul, rahim jadi daging terus dibalut dengan dan lain seterusnya, itu prosesnya juga akan panjang sampai kita ke finishnya, yaitu antara ditempatkan di betul sekali. Oke, lanjut yang terakhir yaitu qada dan qadar. Nah, tahu apa sih qada dan qadar? Takdir, bener. Oke, takdir baik dan buruk. Kalau bisa dibedakan bahwasanya qada dan qadar ini yakni adalah takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Oke. Nah, qada itulah adalah qada. Jadi diambil dari kata qada yaitu lampau. Berarti qada ini adalah takdir. Dua-duanya sebenarnya mempunyai makna takdir, qada dan qadar. Akan tetapi mempunyai perbedaan, yakni untuk qada yaitu takdir yang tidak bisa diubah, seperti kelahiran, kematian, dan lain seterusnya. Itu adalah qada atau takdir tadi yang kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa ubah, tidak bisa kita punya chance untuk perubahan di situ, nggak bisa. Kita lahir juga nggak bisa minta tanggal, minta Aquarius atau Scorpio atau Gemini, itu nggak bisa. Nah, kematian pun kita nggak bisa atur, kita nggak bisa minta untuk mati di tanggal-tanggal cantik. Ada ya. Tapi memang, tapi ada diskusi yang panjang yang alatnya ada di, kalau nggak salah di Rusia, correct me, bro. Jadi ada alat yang seperti kapsul. Itu kalau alat seperti kapsul, orang yang mau istilahnya jompo lah, orang merasakan entah lumpuh kah, entah nggak punya semangat hidup, entah dia merasa bahwasanya ini adalah finish dari kehidupan saya. Itu ada alat yang namanya yaitu kapsul itu untuk dia meninggal tanpa merasakan apapun, tanpa rasa sakit. Nah, itu Masih sakit. Tapi ada yang durasinya karena saking terlalu cepatnya sehingga prosesnya juga terlihat. Kayak misalnya meninggalnya orang yang penyakit parah sama sing DE ketabrak kereta api.
Kan maksudnya kita pakai kereta wis kan nggak sempet. Tapi sakit gak ini berarti kan kayak kuku kita dilepas secara sadar, maksudnya pisahnya roh dari jasad itu ya pasti sakit. Benar sekali. Jadi oh ya, sebagai informasi ya, kalau kita meninggal di sekitar kita siapapun itu rawatlah atau perlakukan mayat tersebut bahkan lebih dari manusia. Karena apa? Karena istilahnya senggolan dari kita, dari dunia ini yang sudah ada di dunia lain, itu sangat sakit menurut mereka, sangat sakit. Jadi sebisa mungkin bahkan ngangkat itu menurut istilahnya kaidah yang disampaikan itu sangat sakit menurut mereka yang sudah ada di alam lain. Nah, jadi sebisa mungkin itu diperlakukan sebaik mungkin. Oke, itu tadi kembali lagi kita ke kodok, yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Oke, qadar. Lanjut ke qadar, yakni takdir yang bisa diubah. Seperti apa sih takdir-takdir yang bisa diubah? Yakni takdir terkait rezeki, terus kesehatan, terus apa lagi? Nasib, karir, terus apa lagi? Beli makan, mesti pemenuhan storage. Seperti itu. Jadi seperti itulah contoh-contoh atau perbedaan dari qada dan qadar. Konklusinya adalah kita sebagai umat muslim, yakni kita harus sangat beriman kepada 6 hal tersebut, meskipun kita seringkali dalam berkegiatan atau beraktivitas kita hanya fokusnya terhadap syahadatain ini, yaitu mempercayai bahwa Allah itu satu, syahadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, rukun iman ini yang seringkali kita kesampingkan sebagai umat muslim, karena hal-hal kayak gini ya, kayak rukun Islam. Kalau rukun iman, kalau rukun Islam masih banyak senggol ya, karena atau kita lakukan ya, karena yaitu itu adalah aktivitas yang setiap tahun, termasuk rukun Islam yang keempat, yaitu puasa sekarang, itu adalah hal yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini. Nah, jadi kita sebagai umat manusia berimanlah terhadap 6 rukun iman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.